semuanya, perkenalkan saya Hanik Hatu Munawwarah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Jadi, apa sih itu penyusunan program bimbingan dan konseling? Mari kita simak. Jadi, penyusunan program bimbingan dan konseling ini sangat memegang peran penting dalam layanan bimbingan di sekolah. Jadi perlu disusun program bimbingan dan konseling dalam sekolah agar berhasil dan tepat pada sasaran yang diinginkan. Jadi bagaimana sih cara penyusunan program bimbingan dan konseling ini? Ada beberapa langkah untuk penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada perencanaan program BK. Jadi, secara umum program BK ini merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang tertentu. Rancangan kegiatan ini disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti orang tua dan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan program bimbingan dan konseling, perlu dilakukan dan dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini merupakan refleksi tentang alasan-alasan mengapa sih diperlukan suatu program bimbingan dan konseling. Studi kelayakan ini juga perlu dilakukan untuk melihat program mana yang layak untuk pelayanan bimbingan di sekolah. Yang kedua, ada penyediaan sarana fisik dan teknik. Program bimbingan dan konseling ini perlu didukung dengan sarana fisik dan teknik. Jadi sarana fisik ini adalah semua peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program bimbingan dan konseling, seperti ruang kerja tenaga bimbingan serta peralatannya. Sarana teknis itu alat-alat instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan. Yang ketiga, ada penentuan sarana personil dan pembagian tugas. Sarana personil dalam penyusunan rencana program bimbingan dan konseling adalah orang-orang yang bisa dilibatkan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling dan pembagian tugas masing-masing. Yang keempat, ada kegiatan-kegiatan penunjang. Dalam penyusunan rencana program bimbingan dan konseling ini diperlukan sekali kegiatan-kegiatan pendukung, terutama pertemuan komponen-komponen yang terlibat di dalam rencana program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ada penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang kita harus perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseli, seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Yang kedua, kebutuhan harga diri. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan keamanan dan rasa aman. Yang kelima, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, ada penyusunan rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan bimbingan ini disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan dari konseli. Selain itu, rencana kegiatan ini juga disesuaikan dan diintegrasikan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya serta disusun secara spesifik dan realistis. Yang ketiga, ada pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan ini merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun. Dalam kaitannya, kita dapat membuat monitoring dan dikembangkan dalam rangka pencatatan proses kegiatan atau proses bimbingan. Yang keempat, ada penilaian kegiatan. Jadi penilaian kegiatan ini dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Jadi penilaian ini dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Hasil penilaian ini merupakan gambaran tentang proses seluruh hasil yang telah dicapai serta rekomendasi tentang kegiatan selanjutnya.
Yang terakhir, ada teknik dan langkah-langkah evaluasi. Jadi, langkah-langkah untuk mengevaluasi penyusunan program bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara terinci dan terukur atau kompetensi dasar dan indikator yang harus dimiliki oleh konseling. Yang kedua, mempertimbangkan petugas atau personil bimbingan yang ada. Yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas dan teknik yang mendukung program atau pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, meneliti catatan-catatan atau record tentang konseling. Yang kelima, kita harus mempertimbangkan hal-hal sejauh mana telah dilakukan kerjasama dan kesempatan-kesempatan mana saja yang telah digunakan oleh siswa untuk mengadakan pembicaraan dan kontak pribadi dengan para personil bimbingan tersebut untuk memperoleh bantuan atau pelayanan bimbingan. Yang keenam, ada membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan dengan indikator-indikator. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Semoga bisa bertemu lain waktu. Bye!